Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Antika Melasari. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman semua mengenai apa sih itu work engagement. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu pengertian dari work engagement ini. Work engagement merupakan sebuah konsep manajemen bisnis yang menyatakan bahwa karyawan yang memiliki engagement yang tinggi adalah karyawan yang memiliki keterlibatan penuh dan memiliki semangat kerja yang tinggi dalam pekerjaannya, serta dalam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan perusahaannya dalam jangka panjang. Jadi, dengan kata lain, work engagement ini merupakan suatu kata yang mengacu pada keterlibatan, kepuasan, serta antusiasme karyawan dalam bekerja. Jadi work engagement ini merupakan suatu kekuatan fisik, kognitif, dan juga emosional yang ada dalam diri karyawan selama bekerja, sehingga hal tersebut bisa memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya semakin tinggi dalam bekerja. Nah, kemudian dengan semakin tingginya kinerja dari karyawan tersebut akan menimbulkan komitmen terhadap perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Selanjutnya mengenai dimensi dari work engagement. Seseorang yang memiliki work engagement yang tinggi dapat diartikan seseorang yang melakukan pekerjaan dengan memberikan segala pemikirannya terhadap pekerjaannya yang dilakukan secara semangat. Secara ringkas, dimensi dari work engagement ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada vigor atau semangat. Vigor ini merupakan suatu pemberian energi maupun mental yang besar saat bekerja, memiliki keberanian yang besar dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, dan dapat bertanggung jawab dalam menghadapi kesulitan dalam sebuah pekerjaan tersebut. Yang kedua itu ada dedication atau dedikasi. Dedikasi ini merupakan suatu perasaan terlibat yang sangat besar dalam pekerjaannya dan merasakan rasa kebermaknaan dalam bekerja, antusias, kebanggaan, serta inspirasi maupun tantangan. Hal ini dapat tergambar dengan karyawan itu memiliki rasa antusias dalam bekerja, bisa bekerja dalam waktu yang lama, bangga dengan pekerjaan yang ada, serta memiliki pekerjaan itu memiliki arti bagi karyawan tersebut. Yang ketiga itu ada observation atau penghayatan. Dalam melakukan pekerjaan, seseorang itu memiliki konsentrasi yang baik terhadap waktu bekerjanya. Setelah itu dalam bekerja, perasaan karyawan tersebut dapat diukur dari apakah pekerjaan ini dilakukan dengan semangat, memiliki inspirasi yang banyak, dan apakah pekerjaan ini menarik untuk karyawan tersebut. Selanjutnya, menurut Development Dimension International atau DDI, work engagement ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama, kognitif, yang artinya mempunyai keyakinan yang kuat serta mendukung semua tujuan dan nilai-nilai yang ada di organisasi. Yang kedua ada efektif, mempunyai perasaan atau mempunyai rasa kepemilikan serta kebanggaan dan keterikatan terhadap organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga ada behavioral ini memiliki kemauan untuk bergerak dan berkembang bersama organisasi dan memiliki komitmen yang besar untuk bertahan dalam organisasi tempatnya bekerja. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari work engagement ini. Seorang karyawan yang memiliki work engagement yang tinggi terhadap perusahaannya mempunyai karakteristik tertentu. Berikut ciri-ciri karyawan yang memiliki work engagement. Yang pertama, selalu fokus terhadap penyelesaian pekerjaan yang sedang dilakukan maupun pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kedua itu mempunyai rasa bahwa dirinya itu berada dalam suatu tim yang mana hal tersebut lebih besar daripada diri karyawan tersebut. Yang ketiga, merasa dirinya mampu dalam pekerjaan tersebut dan tidak merasa tertekan dengan sebuah kemajuan dalam pekerjaannya. Yang keempat itu selalu bekerja dengan membawa perubahan setiap saat dan menghadapi tantangan yang ada dengan sikap yang dewasa. Selanjutnya, karyawan yang memiliki work engagement yang tinggi akan memiliki 3 perilaku umum. Yang pertama ada say, maksudnya karyawan akan konsisten berbicara positif tentang perusahaan tempatnya bekerja dengan rekan kerjanya atau calon karyawan yang memiliki potensi dan juga pada pelanggan dari perusahaan tempatnya bekerja. Yang kedua ada stay, maksudnya karyawan yang mempunyai keinginan untuk menjadi anggota perusahaan tempatnya bekerja meskipun memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat lain.
Yang ketiga ada stripe, maksudnya karyawan yang selalu berusaha memberikan waktu lebih, tenaga yang besar, serta inisiatif untuk selalu berkontribusi pada kesuksesan dan perkembangan bisnis tempat perusahaan dia bekerja. Selanjutnya ada faktor-faktor dari work engagement. Work engagement adalah suatu konsep yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ada budaya di tempat kerja. Pada dasarnya, budaya yang baik akan memberikan dampak yang kuat dalam membentuk perilaku organisasi. Budaya organisasi yang memiliki keterbukaan dan sikap suportif serta komunikasi yang terjalin baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ada kalanya dengan adanya keadilan dan kepercayaan dalam organisasi juga berdampak positif dalam keterikatan karyawan dalam perusahaan. Hal ini dapat memberikan persepsi dalam diri karyawan bahwa mereka itu mendapatkan dukungan dari organisasi tempatnya bekerja. Yang kedua itu ada komunikasi organisasional. Hal yang sangat dibutuhkan antara rekan kerja dalam proses organisasi adalah komunikasi yang terjalin baik, karena hal tersebut dapat membuat karyawan yang berada di tempat mereka bekerja secara tidak langsung juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Selanjutnya ada gaya manajerial. Hal ini terkait dengan bagaimana pemimpin dapat mengatur atau memimpin karyawannya. Dalam suatu perusahaan, pemimpin itu harus memiliki komitmen yang tinggi dalam pekerjaannya. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki konsistensi dalam monitoring karyawan demi terwujudnya keterikatan dengan karyawan. Selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan juga termasuk hal atau faktor yang sangat penting untuk membangun keterikatan dengan karyawan. Hal ini bisa membuat karyawan punya perasaan dihargai atas apa yang telah dikerjakannya. Nah, sehingga hal ini bisa menjadikan dorongan bagi karyawan untuk terus mengembangkan diri di tempat perusahaan karyawan tersebut bekerja. Selanjutnya ada kepemimpinan. Faktor kepemimpinan akan berpengaruh terhadap bagaimana karyawan akan bertindak dalam suatu organisasi. Kepemimpinan yang berlandaskan sistem yang baik dapat membuat karyawan mengembangkan diri dalam perusahaannya. Faktor ini akan menjadi modal utama dalam menggerakkan sistem organisasi di suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada reputasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik akan mendapatkan pandangan yang baik dari sisi karyawannya. Hal ini bisa menjadi modal untuk dapat membuat keterikatan karyawan terhadap suatu perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selanjutnya terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab utama work engagement. Yang pertama ada job research. Faktor yang mengarah pada aspek fisik, sosial, dan juga organisasional dalam pekerjaan yang dapat membuat individu untuk memperkecil tuntutan pekerjaan dan juga biaya psikologis serta fisiologis yang berhubungan langsung dengan pekerjaan tersebut, dapat mencapai target dari pekerjaannya serta menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan personal. Yang kedua ada silence of job research. Faktor yang mengarah pada seberapa berguna dan pentingnya sumber daya pekerjaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Yang terakhir ada personal research. Faktor ini mengarah pada individu karyawan seperti halnya kepribadian, usia, sifat, kebiasaan, dan lain-lainnya. Karyawan yang memiliki work engagement akan menampilkan karakteristik yang berbeda dengan karyawan lainnya. Selanjutnya, apa sih hubungan antara work engagement dan juga budaya organisasi? Nah, dari beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, maka di sini dia menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dominan terhadap work engagement itu adalah budaya organisasi. Budaya organisasi ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan aspek subjektif dalam urusan pekerjaan di perusahaan yang berdasarkan pada nilai dan norma dari seluruh bagian suatu bisnis. Budaya organisasi merupakan salah satu faktor utama dari sebuah perusahaan. Faktor ini berperan terhadap aturan yang ada di lingkungan perusahaan. Budaya organisasi sangat penting untuk dipahami oleh seluruh karyawan dan petinggi di suatu perusahaan. Nah, budaya organisasi ini dapat diartikan sebagai perilaku yang menjadi kebiasaan, keyakinan, dan sudah menjadi persepsi dari seluruh karyawan di lingkungan perusahaan. Untuk mencapai tujuan organisasi ini, hal tersebut menjadikan perusahaan menjadi unik dan membedakan dengan perusahaan lainnya. Budaya yang sesuai dengan harapan maksudnya adalah
karyawan ini menginginkan budaya tersebut, sedangkan budaya yang tidak sesuai dengan harapan maksudnya adalah budaya yang tidak diinginkan oleh karyawan yang ada di perusahaan. Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap engagement. Jadi dengan adanya budaya organisasi yang diinginkan oleh karyawan, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap work engagement di dalam diri karyawan terhadap perusahaan tersebut. Jika budaya yang ada di perusahaan tersebut sesuai dengan harapan karyawan, maka work engagement karyawan itu akan tinggi. Begitu sebaliknya, jika budaya yang tidak sesuai dengan harapan dari karyawan, maka work engagement karyawan tersebut akan rendah. Jadi budaya organisasi ini sangat-sangat penting dan berhubungan dengan work engagement. Jadi di sini saya akan mereview atau memberikan hasil review dari jurnal yang saya lakukan. Di sini saya melakukan review 2 jurnal. Yang pertama, jurnal yang berhubungan dengan budaya organisasi dengan work engagement pada karyawan. Ini berkaitan dengan hal yang saya jelaskan sebelumnya tentang hubungan antara work engagement dan budaya organisasi. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Suwanya Ardi Prahara dan juga Syarif Hidayat pada 2019, yang mana hasilnya ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara budaya organisasi dengan work engagement pada karyawan. Nah, nilai yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya organisasi, maka semakin tinggi juga work engagement karyawan. Oleh sebab itu, budaya organisasi ini sangat dibutuhkan oleh setiap karyawan, karena budaya organisasi adalah salah satu kekuatan sosial yang tidak tampak, namun dapat memberikan dorongan bagi karyawan dalam menjalankan aktivitas kerja di suatu organisasi. Jika budaya organisasi tercipta kuat dan positif di lingkungan organisasi, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kerja, serta dapat mendukung tujuan-tujuan yang ingin dicapai di perusahaan tersebut. Selanjutnya, jurnal yang kedua ini ditulis oleh Juliorita Alfaktur Nafi Hutama dan Ella Giovanni Sagala yang dilakukan penelitian ini pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan atau mengungkapkan bahwa keterlibatan karyawan memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel kinerja dengan persentase angka yang diperoleh 84,4%. Artinya keterlibatan karyawan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dari karyawan. Nah, jadi mungkin itu tadi penjelasan mengenai work engagement. Jadi di sini saya akan sedikit membacakan kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi karyawan yang memiliki work engagement akan secara langsung memiliki rasa totalitas yang tinggi dalam bekerja, yang dapat terlihat dengan perilaku karyawan dalam memberikan usaha yang semaksimal mungkin, antusias, serta memberikan seluruh tenaganya untuk bekerja. Ada 3 dimensi tadi dari work engagement, yaitu ada vigor, dedication, observation. Sedangkan karyawan memiliki work engagement yang tinggi akan memiliki 3 perilaku umum, ada stay, dan strip. Ada juga 3 kondisi psikologis yang dapat meningkatkan work engagement dari karyawan. Yang pertama itu perasaan berarti, rasa aman, perasaan ketersedia. Budaya organisasi dapat memberikan pengaruh terhadap work engagement, karena ketika budaya perusahaan sesuai harapan dari karyawan, maka engagement dari karyawan akan tinggi. Nah, jadi mungkin itu tadi penjelasan mengenai work engagement. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan dari apa yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.